Angel investor. Ya, Angel angel investor kalau di sini khususnya judulnya impact investor gitu. boleh tahu nanti share-share yang bagus sih kepada apa namanya pengunjung sendiri pada saat anda. Tadi seru sekali, soalnya ternyata sesinya overload ya. Jadi terlalu banyak orang mau masuk sampai nggak semua orang bisa duduk. Eh, Panitianya sempat mikir, waduh ini impact investing cukup menarik nggak ya untuk orang-orang, tapi ternyata animonya cukup besar. Intinya tadi kita sharing soal impact investing itu apa sih sebenarnya, dan ya maksudnya masalah yang dihadapi apa, dan tentunya apa sih yang kira-kira bisa dibantu oleh peserta yang ada di sini gitu. Jadi tadi fokusnya ke situ. Yes, sebagai pembicara tadi tentang impact investing, boleh dijelaskan sedikit nggak tentang impact investing dan gimana nanti perkembangannya di Indonesia? Oke, kalau halo, jadi soalnya belum pernah diwawancara sama TVRI, jadi buat gue ini sesuatu yang luar biasa ini gitu kan, kayak halo TVRI, halo Indonesia gitu kan. Jadi impact investing itu apa? Impact investing pada dasarnya adalah kita tetap investasi di sebuah perusahaan, cuma perusahaan ini adalah impact business atau social business, atau mungkin bisa dibilang wirausaha hijau misalnya gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang memiliki sebuah misi, ingin memiliki dampak positif secara sosial maupun secara lingkungan ya. Jadi apakah misalnya mereka membantu petani-petani supaya pendapatannya naik misalnya, atau misalnya mereka mau membantu untuk mengurangi jumlah sampah makanan misalnya gitu, atau kegiatan-kegiatan lain lah, pokoknya ada dampak positif. Nah itu biasanya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ada tuh 23 target namanya Sustainable Development Goals. Itu dilakukan supaya ujung-ujungnya dunia kita nggak menjadi terlalu panas, supaya bumi kita ini yang cuma ada satu, nggak ada ban serep, itu tetap bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama gitu. Nah itu impact investing, di mana kita investasi pada perusahaan-perusahaan ini dengan tujuan tetap ada pengembaliannya tentunya, ada returnnya, tapi pada saat yang sama mereka ada dampak positif gitu. Kalau saya sendiri konkretnya apa sih angel investor, maksudnya apa investasi di bidang apa segala macam, karena kita tahu misalnya sebagai aktor gitu kan, dan apa soal sebagai pebisnis gitu. Oke, kalau impact investing seperti tadi sudah dijelaskan ya, intinya berinvestasi pada perusahaan yang ada dampak positif secara lingkungan maupun sosial, satu. Kalau angel investor itu adalah investor yang menggunakan dana sendiri, dana pribadi, tidak menggunakan dana pihak ketiga. Kalau misalnya kita perusahaan venture capital atau perusahaan investasi, rata-rata ada berbagai macam namanya limited partner yang mereka memberikan dana, dan dana itu akhirnya dikelola dan dialokasikan ke perusahaan-perusahaan ini. Namun itu biasanya harus diawasi oleh OJK ya. Tapi kalau misalnya angel investor itu menggunakan dana sendiri dan akhirnya investasi di perusahaan-perusahaan. Mas Agus sendiri investasi di bidang apa? Lucunya sebagian besar di food supply chain. Jadi maksudnya ada perusahaan agritech, ada restoran, ada perusahaan plant based meat juga, terus ada satu ya pokoknya lebih ke arah situlah. Cuma namanya juga angel investor, jadi pasti dananya sangat terbatas. Dan juga sahamnya kecil sekali gitu. Maksudnya masih jauh lah sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang jauh lebih jago dan jauh lebih besar daripada saya. Cuman saya melakukan itu kenapa? Karena percaya dengan misi dari perusahaan-perusahaan ini dan ingin mendukung visi dan misi dari perusahaan ini untuk memberikan dampak yang positif. Berapa lama Mas itu jadi angel investor? Angel investor kurang lebih 4 tahun. Ya. Oke, Mas, untuk IFS sendiri secara general, kalau Ya. boleh dijelaskan nggak sih tentang Lidland? Tadi kan Mas Agus menjelaskan dua hal, yang satunya untuk melihat perubahan negaraan, dan yang satunya lagi itu untuk industri kreatif di Indonesia itu sudah ada 7 global. Ya. Boleh dijelaskan apa dari itu? Oke, jadi kalau IDFS tahun ini kan memang temanya adalah Little Leap, dan aku lihat bahwa Indonesia sekarang ya di kancah global tuh udah lebih dilihat lah, lebih dipandang gitu kan. Ya mungkin juga karena pemerintah kita memang upaya keras juga ya, maksudnya menjadi ketua G20, menjadi ketua ASEAN dan lain-lain. Akhirnya aku rasa memang sekarang sudah saatnya bahwa ya masyarakat Indonesia ya yang punya talenta yang bagus di industri kreatif atau entrepreneurship atau teknologi dan lain-lain, bahwa kita nggak cuma jago kandang aja, karena selama ini kita rata-rata jago kandang ya, karena di Indonesia sendiri memang pasarnya luar biasa besar. Tapi akhirnya kita melupakan bahwa ya kita warga dunia juga, kita harus menjadi bagian nih dari ekonomi global gitu. Cuman kadang-kadang ya apakah kita ngerasa
jangan takut gitu, atau misalnya masih minder atau belum yakin, atau memang kesempatannya belum ada gitu. Cuman aku rasa sekarang sudah bisa gitu ya. Karena gini, kadang-kadang kalau sekarang memang untungnya aku dapat kesempatan bisa kerja di luar negeri sebagai aktor misalnya. Itu aku lihat kebanyakan orang Indonesia dikit sekali gitu. Malahan banyak orang nggak tahu Indonesia itu apa dan di mana dan ngomongnya seperti apa, nggak ada yang tahu gitu. Saya nggak melihat itu sebagai sesuatu yang bikin saya minder, justru saya jadi tertantang. Oke, saya jelasin ya orang Indonesia itu seperti apa, Indonesia di mana dan lain-lain. Aku jelasin supaya orang tuh matanya kebuka gitu. Dan aku pengennya ada lebih banyak lagi orang Indonesia di luar sana. Kalau misalnya di industri kreatif, acting khususnya misalnya, ya adalah Joe Taslim, ada Iko Uwais dan lain-lain. Tapi aku juga pengen selain itu misalnya ada music director lah, atau sound engineer, atau misalnya director of photography, lain-lain. Mereka juga bisa naik ke atas gitu. Nah selain itu, seperti aku juga udah bilang, untuk aku melihat peluang di impact investing. Ya aku juga pengen satu, makin banyak orang Indonesia bisa menjadi angel investor, bisa menjadi investor dan lain-lain, atau misalnya wirausahawan hijau, dan mereka nggak cuma jago di sini, tapi mereka bisa keluar juga gitu, bisa secara regional, karena ujung-ujungnya ini sebuah masalah global, jadi harus dihadapi bersama-sama. Masalah itu sendiri di Indonesia tapi mampu nggak sih bersaing dengan modal yang sangat ketat dan sangat kompetitif? Bisa, iya dan enggak. Sebenarnya ini tergantung, jadi bolanya justru ada di kita ya, bukan di dunia gitu. Karena memang kompetisi itu sangat ketat dan sangat besar, tapi sebenarnya Indonesia secara sumber daya alam misalnya, kita punya semua sumber daya alam yang dibutuhkan gitu ya. Infrastrukturnya ya sekarang sudah mulai dibangun ya. Yang aku takutin justru adalah kesiapan dari SDM-nya. Karena kita juga sering banget diomongin sama Ibu Sri Mulyani, sama Pak Jokowi dan lain-lain, bahwa kita ada bonus demografi. Keren. Tapi bonus demografi ini mereka siap nggak? Maksudnya mereka memiliki skill set yang tepat atau enggak? Mereka memiliki pendidikan yang tepat atau enggak? Mereka memiliki mindset yang tepat atau enggak? Nah di situ aku lihat kadang lumayan sering jawabannya belum. Nah aku berharap bahwa itu bisa berubah. Ya aku juga lihat misalnya banyak sekolah vokasi, ada nih lulusannya, tapi lulusannya justru susah mendapat pekerjaan. Itu aneh, karena justru vokasi kan harusnya begitu mereka lulus langsung gampang nih dapat kerjaan gitu. Nah itu pertanyaannya, itu salah sekolah vokasinya atau salah industrinya, atau ada mismatch nih antara industri dengan si sekolah vokasi ini. Jadi aku harap bahwa ke depannya justru kita dapat orang-orang yang tepat. Kita harus lihat tren ke depannya apa dan gimana kita bisa siapin itu. Misalnya sekarang kita bilang kita mau mengolah nikel, bauksit dan lain-lain. Kita udah ada belum teknisinya, insinyurnya dan lain-lain. Atau misalnya ke depan kita mau menjadi pusat medical tourism di Asia Tenggara. Udah siap belum perawatnya, udah siap belum dokternya, dan lain-lain. Jadi maksudnya kita harus melihat trennya arahnya kemana, dan gimana kita bisa mempersiapkan masyarakat kita dan workforce kita untuk bisa menyediakan itu. Oke, seperti biasa Mas, harapan dari Mas Arifin sendiri untuk generasi Indonesia yang ingin bersaing secara global atau perkembangan tren impact investing itu harapannya seperti apa? Kalau aku sih harapannya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan semua pemirsa TVR gitu tuh ya, dan juga dari MNC TV dan juga dari suara.com. Ini taruh merek nih ya. Jadi intinya harapan aku sih simple ya. Harapan aku bahwa Indonesia itu potensinya luar biasa. Udah sering banget kita ngomong bahwa ada kemungkinan, ada potensi nih Indonesia bisa menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Itu luar biasa loh. Malahan ada beberapa yang bilang bisa ekonomi terbesar ketiga. Itu luar biasa, tapi sekali lagi bolanya ada di tangan kita. Jadi masing-masing orang nih yang nonton ini, khususnya yang muda-muda ya, aku harap bahwa kalian beneran lihat tren ke depan itu apa. Dan jangan takutlah untuk bermimpi. Jangan takut untuk bilang aku bisa gitu. Intinya pasti bisa. Di mana ada mimpi, di situ sebenarnya ada jalan gitu ya. Untuk sekolah, untuk kuliah dan lain-lain. Tapi kita harus lihat trennya arahnya kemana. Terus kita mempersiapkan diri untuk bisa mencapai itu. Dan aku harap bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia ya, bahwa kita nggak cuma kontribusi ke ekonomi Indonesia, tapi kita bisa kontribusi ke seluruh ekonomi dunia. Sedikit tambahan soal Mas Alin, gimana soal bunuh. Ada kabar Mas Alin pernah
diajak 7 manusia komplek itu boleh sharing nggak sih mas? Oke, sebenarnya itu sesi yang berbeda ya, karena itu udah nggak berhubungan dengan Idea Fest lagi. Mungkin itu kita bisa bahas di sesi selanjutnya. Tapi bagus Boleh pertanyaan dong, Mas, Kak. soal yang apa yang kemarin acting di Hollywood di paralel sedikit aja keterlibatan di sana. Oke, itu sekali lagi itu juga udah beda topik lagi sayangnya di situ. Kemudian